cek cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sholat lima waktu. Saudara Rasulullah sembahyang secara lebih penting daripada sembahyang sendiri dengan 27 derajat. Kedua hadis tersebut menunjukkan bahasanya keutamaan pahala bagi orang yang menjalankan sembahyang terutama dengan berjamaah. Demikian sebelumnya bagi yang meninggalkan akan mendapat kerugian yang tidak sedikit. Maka dari itu perlu sekali bagi kaum muslimat untuk meneliti agar tidak termasuk orang yang rugi, supaya mereka diperintah dididik untuk sembahyang terutama dengan jamaah di masjid atau rangka. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah, Innama ya'lamu la ya'lamu billahi fil akhiri wa qulu salata wa zakata wa lam yusha illahu wa musa wa ulaika minkum tattun. Sesungguhnya yang mengenal masjid Allah ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan yang mendirikan sholat, yang mendirikan zakat, dan tidak takut melakukan kepada Allah, maka mudah-mudahan mereka itu termasuk orang-orang yang dapat petunjuk. Sholat terbanyak. Pada saat ada sembahyang terlebih dahulu harus berwudu. Sebab wudu itu menjadi syarat sahnya sholat. Adapun yang mesti dikerjakan sewaktu wudu ialah niat ketika basah muka 3 kali, batas muka ialah mulai dari tempat tubuhnya rambut hingga bawah dagu, dan dari telinga kanan sampai telinga kiri. Membasuh kedua tangan serta kedua siku 3 kali, mengusap sebagian kepala 3 kali, mengusap kedua telinga 3 kali. Ini sunnah. Membasuh kedua kaki serta mata kaki 3 kali harus berturut-turut. Artinya tidak boleh membasahi muka kemudian basah kedua kaki dan sebagainya. Niat wudu. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a fil ardhi asmi fadli ta'ala. Aku mohon berlindung kepada Allah dari setan najis. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, aku niat wudu untuk mengingatkan hadis kecil dalam. Setelah wudu disunahkan membaca doa wudu dengan sunnah menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alna minal thayyibin wa ij'alna minat thahirin wa ij'alna minal ibadillah syakhirin. Subhanaka astaghfirullah wa atubu ilaik. Saya berdoa supaya bisa sholat al-qadar 3 kali, inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali. Bab yang membatalkan wudu. Ada bab yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari kubur atau dubur kecuali karena ini hilang akal ingatan seperti tidur, gila, mabuk, dan sebagainya. Tersebutnya kulit antara lelaki dan perempuan yang bukan mengkulit dan tidak memakai tutup, menyentuh kubur dan duber manusia dengan batinnya tanpa tangan dan jari yang dilapkan dengan batin. Apabila kedua tangan dimimpikan ditentukan jauh, mana yang tidak kelihatan itu yang dinamakan batin, sedangkan yang
dijaga oleh para malaikat. Mencatat para malaikat datang ke masjid untuk sholat Jumat dan menurut yang dahulu, maka apabila imam telah duduk pada khutbah, maka itu menutup catatan lalu mendengarkan khutbah. Menurut keterangan hadis tersebut, tentulah orang yang datang ke masjid setelah buku malaikat ditutup tidak akan tercatat di dalamnya. Siapa yang namanya tercatat dalam buku malaikat berarti jumlahnya disaksikan oleh malaikat, dan ini adalah suatu keutamaan yang amat besar sebab malaikat itu dapat dipercaya apabila jadi saksi, dan termasuk kerugian yang besar ialah orang yang namanya tidak tercantum dalam buku malaikat, yang berarti malaikat tidak turut mensaksikannya. Karena itulah kalau datang ke masjid untuk sholat Jumat adalah sebelum buku malaikat ditutup. Jangan sekali-kali terlambat hingga sudah mulai sholat. Ingatlah sabda Nabi Muhammad SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu an Abi SAW, man tahu sumatama Jumat wassalah qad sumatata yumin suma sholat ufila fi min baina wa bain akhiri selesai ayat. Barang siapa hari Jumat kemudian datangi sholat Jumat sampai di masjid, kemudian melakukan sholat sunnah mendengarkan khutbah lalu bersama sholat Jumat, maka segala dosanya yang akan berlalu sampai Jumatnya akan datang, dan ditambah 3 hari akan diampuni oleh Allah SWT. Menurut hadis tersebut, perlu kiranya dapat perhatian kita ketika khotib berkhutbah. Jangan bercakap-cakap dengan teman, apalagi sesama memiliki lisan yang berlegang dengan maksud akan bercakap-cakap, walaupun tidak dengan khutbahnya, tetapi yang diam tidak bercakap-cakap, maka ia termasuk orang yang mendengarkan khutbah. Ingat hadis Rasulullah SAW, "Idza qara'ta ila salat jibaka ketika kau katakan pada temanmu diam sedang imam lagi berkhutbah, maka sialah kamu." Bagi khutbah yang berkhutbah adalah dapat sesuaikan susunan khutbah sehingga dapat menarik perhatian. Berdiri dengan mengingat sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya sesungguhnya panjanglah sholat dan pendeknya berkhutbah adalah jadi tanda kebahagiaan seseorang. Jangan dilupakan pada malam hari Jumat supaya banyak membaca salawat, sebab fadilah adalah sangat besar. Abi radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, inna fi afdal ayyamikum yawmal Jumat, maka Rasulullah ala in salati wa in salataku lafiya. Sesungguhnya harimu yang paling utama adalah hari Jumat, maka itu berbanyak membaca salawat kepadaku pada hari itu, sebab sholatmu itu akan sampai kepada Tuhan. Sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa membaca salawat untuk sekali, maka Allah akan memberi rahmat kepada orang itu lipat 10 kali.
Dan lagi ketika sholat subuh pada malam Jumat disunahkan membaca surat sajadah dalam rakaat pertama, dalam rakaat yang kedua ketika membaca surat sajadah sampai pada ayat Innama yuqbil tilati wa hum la yuskabirun. Maka sudah sekalian namanya sujud di wilayah sebenarnya adalah sholat sunnah yang dinamakan sholat sunnah qauliyah ialah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum mengerjakan sholat fardu. Ini ada 5. Qauliyah duhur 4 rakaat, ba'diyahnya 2 rakaat, qauliyah asar 2 rakaat, ba'diyah tidak ada. Qauliyah maghrib 2 rakaat, ba'diyahnya 2 rakaat, qauliyah isya 4 rakaat, ba'diyahnya 2 rakaat, qauliyah subuh 2 rakaat, ba'diyahnya tidak ada. Tentang sholat jamaah dan qasar, orang yang sedang berpergian yang telah menetapi syarat-syarat diperkenankan melakukan sholat jamaah atau qasar. Jamaah ialah mengerjakan 2 sholat dalam satu waktu. Umpamanya duhur dengan asar dikerjakan pada waktu duhur, ini namanya jamaah takdim, atau duhur dengan asar dikerjakan pada waktu asar, itu namanya jamaah terakhir. Sholat yang dapat dijamaah ialah duhur dengan asar, maghrib dengan isya, sedangkan subuh tidak dapat dilakukan dengan jamaah. Qasar ialah membanding sholat, artinya sholat 4 rakaat hanya dikerjakan 2 rakaat saja. Sholat yang dapat di qasar ialah duhur, asar, dan isya, sedangkan maghrib dan subuh tidak dapat di qasar. Begitu juga orang yang sedang bepergian diperkenankan sholat dengan jamaah qasar, artinya melakukan duhur dengan asar dalam satu waktu masing-masing hanya 2 rakaat. Perlu diketahui bahwa kalau maghrib dan isya di jamaah qasar, maka maghrib 3 rakaat, sedangkan isyanya 2 rakaat. Orang yang sedang menjalankan sholat jamaah maupun qasar lebih dahulu harus menanti saat bila tidak, maka ia akan melakukan dengan saja ngawur, dan dapat juga termasuk orang yang buat main-main sholat. Sholat istiqo. Sholat istiqo ialah menunaikan sholat sunnah munajat kepada Allah ataupun hukumnya sunnah. Cara menunaikan sholat istiqo itu seperti sholat di raya, artinya dalam rakaat yang pertama dengan takbir 7 kali dan membaca surat sedangkan dalam rakaat yang kedua sholat dengan takbir 5 kali dan membaca surat Al-Ghasiyah. Doa yang dibaca sudah saat Allahumma musta'inna alaina ma'ina wal inna syai'ala ma'qobniyahu syai'ite iman ila sudina Allahumma filana kustina wala tajir wala inal qawmi Allahumma inni astaghfiruka inni kuntu
Ya Allah, silakanlah kami dengan janji menyegarkan, menyenangkan, dan menimbulkan harta, tawar, dan usaha hajat. Ya Allah, silakanlah kami dengan janji, dan janganlah Engkau jadikan aku daripada orang yang menguduskan rahmat. Ya Allah, semuanya Engkau mohon ampun kepada Engkau, semuanya Engkaulah Tuhan yang pengampun, dan silakanlah kami dengan janji yang lebat. Demikian tentang sholat dan sebagainya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.